Selamat pagi, kembali kita bertemu dalam renungan Bina Iman pada pagi hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik, memahami firman-Mu itu Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kami dapat mempraktekannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan pada pagi hari ini mengambil judul Percaya akan Penyertaan Tuhan. Bacaan diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Saudara, pada bacaan pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan itu sebenarnya total. Artinya kalau mengikut Tuhan Yesus, sebenarnya kita tidak perlu khawatir walaupun badai ataupun persoalan menghadang kita. Tapi kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir dan ragu. Nah, perikop pada pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana kita tetap taat kepadanya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus naik perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Artinya di situ naik perahu itu adalah inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang mengajak para murid untuk naik perahu itu. Dan ternyata kalau kita baca bahwa Tuhan Yesus dalam keadaan yang capek, dalam keadaan mungkin yang tengah sulit tidur, tidak sulit beristirahat, dan pada saat dia naik perahu, maka itulah kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk beristirahat. Sehingga di dalam perahu dia tidur. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kalau kita baca tadi, tiba-tiba angin ribut mengamuk di danau itu. Sehingga bisa dibayangkan bahwa di tengah danau dengan angin ribut yang menggelora, bahkan perahu itu pun goncang dengan demikian kerasnya dan para murid menjadi ketakutan. Sehingga dalam bayangan mereka adalah bahwa mereka akan segera hanyut dan mereka binasa. Tetapi yang terjadi, Tuhan Yesus saat itu sedang tidur. Sehingga para murid itu dengan rasa takutnya, karena takut mati, takut binasa, karena anginnya begitu kencang, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Saudara, Matius ini masih agak sopan. Jadi mengatakannya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Tetapi kalau kita baca di dalam Markus, kitab Markus itu lebih lugas. Para murid mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi kalau dalam Markus ini, para murid yang sedang ketakutan, terancam oleh kematian karena takut perahunya terbalik dan mereka hanyut, mereka menuduh Tuhan Yesus tidak peduli. Dalam situasi yang sulit seperti itu, para murid seolah menyalahkan pada Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita kadang kita seperti itu? Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada saat persoalan menghadang dalam kehidupan kita, pekerjaan tiba-tiba di PHK, bisnis tiba-tiba bisnisnya hancur, seret dan sebagainya, padahal kita sudah di dalam Tuhan. Keluarga kita juga komunikasinya kurang bagus. Sehingga dari hal-hal itu kita merasa ditinggalkan Tuhan. Ini kok Tuhan enak-enakan tidur, padahal saya sudah percaya kepadanya.
Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan saya, sudah ada dalam kehidupan rumah tangga saya, sudah ada dalam pekerjaan saya. Tetapi kenapa Tuhan seolah-olah tidur, tidak mau menolong saya? Begitulah yang terjadi dengan para murid. Mereka mengatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Jadi rasa pesimis, rasa takut yang mencekam itu yang ada dalam pikiran para murid. Dan mereka mengatakan, Tuhan kamu tidak peduli. Hal inilah yang menyadarkan kepada kita betapa dalam hidup kita sering sekali menyalahkan Allah. Kita tidak percaya kepadanya, bahwa badai sebesar apapun, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mampu menghadapinya. Harusnya kita sadar siapa yang kita ikuti. Apapun yang terjadi, kalau kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 36, ada sahabatnya namanya Elihu. Dalam kesesakan Ayub, Elihu mengatakan, engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya, perbuatan Allah. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Elihu ingin menyadarkan Ayub bahwa apapun yang terjadi, maka tinggikanlah Tuhan, junjunglah Dia. Karena Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang besar, yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan dan pikiran kita. Hal ini juga menyadarkan bagi kita yang saat ini. Kalau saat ini saudara menghadapi persoalan yang berat, kalau saat ini saudara menghadapi permasalahan-permasalahan yang sepertinya kok tidak ada ujungnya, tinggikanlah Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan jalan keluar yang Tuhan sediakan itu kadang di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita. Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pada saat seperti itu tidak ada salahnya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya, tidak ada yang salah. Tetapi dalam perikop tadi yang salah adalah, Tuhan tolonglah kami karena kami binasa. Jadi sudah menjudge, sudah menghakimi dulu bahwa kita binasa. Atau kamu tidak peduli kepada saya. Maka dalam konteks seperti ini, minta pertolongan kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, maka minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak perlu diembel-embeli dengan kita binasa. Tidak perlu kita embel-embeli dengan Tuhan itu tidak peduli kepada saya. Sehingga dalam kondisi ekonomi yang berat saat ini, pandemi yang ada, hal yang paling utama adalah kita tetap berada di dalam Tuhan. Dalam kondisi yang berat di dunia ini, yang paling aman adalah tetap berada di perahu bersama Yesus. Tetapi yang paling berbahaya adalah bila kita melangkah keluar dari perahu itu dan terjun ke danau, maka goodbye. Tuhan tidak tinggal seperahu dengan kita. Oleh karena itu, saudara, dari perikop ini sangat jelas, apapun yang terjadi, seberapa besar gelombang yang menimpa kehidupan kita, asal kita tetap dalam perahu bersama Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Termasuk untuk hari ini, percaya Tuhan akan tetap menyertai, dan kita terus berdoa kepadanya, minta pertolongan, dan percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar. Asal kita percaya, maka Tuhan menyertai dan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau menguatkan kami untuk terus berada di dalam perahu bersama Tuhan Yesus. Kami tetap mengharap kepada Tuhan untuk bertahta atas hidup kami. Sehingga pada saat hidup kami berada dalam Tuhan Yesus yang memimpin, kami percaya segala persoalan dapat diatasi karena Tuhan akan berikan pertolongan. Terima kasih untuk hari ini. Berkati agar hari ini pun kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Karena kami tetap percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.